Nyatanya kolonialisme itu selalu ada 10 tahun yang lalu ketika Pak Presiden yang katanya dari rakyat kecil, dari rakyat jelata, tapi nyatanya tidak mementingkan rakyat kecil sama sekali, kawan-kawan. Pelindung masyarakat, kekuasaan yudikatif dari mulai MK sampai MA, teman-teman, dikurung. Tidak jauh dari sini ada Istana Merdeka, Istana Negara, yang kata Pak Presiden dia bau kolonialisme. Tapi kita sampaikan, yang bau bukan Istana Merdeka, yang bau adalah para pengisi yang hari ini ada di dalam Istana Negara dan Istana Merdeka. Betul dia, kawan-kawan. Presiden Jokowi bekerja. Di depan sana ada sosok presiden kita yang merantai seluruh kekuasaan yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Kekuasaan yudikatif dari mulai MK sampai MA, teman-teman, dikurung, diintervensi untuk memuluskan kepentingan politiknya, teman-teman. Kekuasaan legislatif, para elit-elit politik kita, para anggota legislatif yang seharusnya menjadi dorong dari masyarakat menyuarakan aspirasinya, teman-teman, justru berekonsiliasi, elit-elit politik berekonsiliasi semuanya, tidak ada yang beroposisi, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, di sini kita sama sekali tidak punya harapan lagi, teman-teman, selain diri kita sendiri. Jika para elit politik rekonsiliasi, hukum yang seharusnya menjadi panglima dalam demokrasi juga dilucuti, teman-teman, maka hanya ada satu kata bagi kita rakyat Indonesia: lawan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hari ini Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia hadir di Jalan Jakarta, di mantan ibu kota. Tidak jauh dari sini ada Istana Merdeka, Istana Negara, yang kata Pak Presiden dia bau kolonialisme. Tapi kita sampaikan, yang bau bukan Istana Merdeka, yang bau adalah para pengisi yang hari ini ada di dalam Istana Negara dan Istana Merdeka. Betul dia, kawan-kawan. 79 tahun, beberapa hari lagi Indonesia akan merdeka. 79 tahun Indonesia merdeka. Tapi nyatanya, kawan-kawan, kolonialisme yang disebutkan bau setiap hari membayangi Pak Presiden. Nyatanya kolonialisme itu selalu ada 10 tahun yang lalu ketika Pak Presiden yang katanya dari rakyat kecil, dari rakyat jelata, tapi nyatanya tidak mementingkan rakyat kecil sama sekali, kawan-kawan. Prestasi Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi selama 10 tahun hanya berhasil menghantarkan anaknya menjadi wakil presiden, berhasil mengangkat menantunya menjadi gubernur. Itu adalah prestasi yang hanya bisa dilakukan oleh Pak Jokowi. Dia tidak bisa menaikkan ekonomi Indonesia, stagnan di 5%, kawan-kawan. Targetnya 7%, tapi stagnan di 5%, kawan-kawan. Itu jauh lebih buruk daripada Presiden SBY, kawan-kawan. Hari ini kita melihat isu-isu yang sangat meresahkan, kawan-kawan. Kepala BPIE, Badan BPIP, kawan-kawan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang katanya melarang penggunaan jilbab paskibraka, ya. Paskibraka yang akan mengibarkan bendera pusaka di hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 dilarang, kawan-kawan. Apakah itu tandanya Indonesia merdeka? Tidak, kawan-kawan. Ternyata Kepala BPIP tidak mencerminkan sama sekali ideologi Pancasila. Maka saya sampaikan, mengultimatum kepada BPIP kepada Presiden untuk mencopot Kepala BPIP, kawan-kawan. Jika tidak sanggup memecat Kepala BPIP, kita akan memecat, kawan-kawan. Sehari ini kita akan menyidang
rakyat, sidang rakyat untuk Presiden Jokowi, kawan-kawan. Oleh karena itu, kawan-kawan, saya ingin mengingatkan kembali Pak Presiden Jokowi dengan janji-janjinya 10 tahun yang lalu, 2 periode telah menjadi dan diamanahkan oleh rakyat untuk memimpin negara ini. Nyatanya negara ini bukan maju, kawan-kawan, tapi semakin mundur. Demokrasi semakin ancur aduk, kawan-kawan. Demokrasi semakin turun indeksnya, kawan-kawan. Oleh karena itu, kemerdekaan, 79 tahun kemerdekaan Indonesia harus kita peringatkan, harus kita peringati untuk mengingatkan pemimpin-pemimpin kita di negeri ini untuk tidak zalim kepada rakyatnya, kawan-kawan. Kita pernah ingat Bapak Soekarno menyampaikan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, dan perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan bangsa kalian sendiri. Dan hari ini pernyataan itu kita rasakan, kawan-kawan. Ternyata lebih berat melawan bangsa kita sendiri, bangsa yang dipimpin oleh presiden yang tidak mampu memajukan bangsa Indonesia. Sekali lagi, kawan-kawan, di Jakarta ini, pusat Indonesia, pusat perekonomian Indonesia, kita sampaikan, kawan-kawan, kita pekikan kembali kata yang pernah menggetarkan bangsa ini 17 Agustus 1945 ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Mari kita sambut, salam merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Kawan-kawan semua, hari ini tepat 10 tahun rezim Jokowi berkuasa di negeri ini, kawan-kawan. Tetapi, kawan-kawan, hari ini pula tepat di mana demokrasi kita dikebiri, betul, kawan? Demokrasi kita dikencingi oleh Jokowi, betul, kawan? Kawan-kawan, hari ini di pelosok negeri ini masih banyak 26 juta rakyat Indonesia masih berada hidup di garis kemiskinan Indonesia, kawan-kawan, betul, kawan? Tetapi, kawan-kawan perlu tahu, di saat rakyat Indonesia kebingungan dan susah mencari pekerjaan, kawan-kawan, apa solusi dari Jokowi, kawan-kawan? Kira-kira, kawan-kawan, apa solusi dari Jokowi, kawan-kawan? Apa, kawan-kawan? Solusi dari Jokowi adalah memberikan pekerjaan kepada anaknya, kawan-kawan, betul? Betul. Di saat 26 juta rakyat Indonesia kebingungan, kesusahan mencari pekerjaan, kawan-kawan, apa yang diberikan solusi oleh Jokowi, kawan-kawan? Perlu tahu, kawan-kawan, diberikan pekerjaan kepada pemilik partai dan oligarki, betul, kawan-kawan? Betul. Kawan-kawan, jika seandainya parlemen sudah tidak berfungsi, kawan-kawan, kira-kira kita siap tidak menjadi parlemen jalanan, kawan-kawan? Siap? Siap. Kawan-kawan, 2 hari lagi Indonesia tepat 79 tahun merdeka, kawan-kawan. Tetapi, kawan-kawan, apa yang dilakukan oleh rezim ini, kawan-kawan? Yakni memindahkan kemewahan dan kemegahan di Kalimantan, betul, kawan? Kawan-kawan, kira-kira rakyat Indonesia butuh pekerjaan, butuh makan apa, butuh istana, kawan-kawan? Butuh pekerjaan apa, butuh istana, kawan-kawan? Kawan-kawan, hari ini tepat 10 tahun rezim Jokowi berkuasa, kawan-kawan. Seluruh perangkat negeri ini dikuasai, kawan-kawan. Aparatur penegak hukum, kejaksaan, MK dikebiri, kawan-kawan, betul? Betul. Tepat beberapa detik lagi, kawan-kawan, di saat kita ingin berkuasa dan merdeka di atas negeri sendiri, kawan-kawan, rezim Jokowi memberikan kekuasaan kepada oligarki, betul, kawan-kawan?
Kawan-kawan, menurut indeks prestasi korupsi, kawan-kawan, kita berada di titik lemah, betul kawan-kawan? Kawan-kawan, jika seandainya tidak ada perubahan, kawan-kawan, kira-kira siapa yang berjalan, kawan-kawan? Kawan-kawan, mengapa parlemen jalanan ini harus tetap berjalan, kawan-kawan? Karena apa? Parlemen di sana sudah tidak berfungsi, kawan-kawan, betul? Dengan cara apa Jokowi mematikan demokrasi, kawan-kawan? Dengan cara mengkebiri partai politik, dengan cara mengkebiri para parlemen, kawan, betul? Di saat kita menuntut, kawan-kawan, negeri yang demokrasi, negeri yang merdeka, mereka memerdekakan diri dengan apa, kawan-kawan? Tersandung korupsi. Makanya, kawan-kawan, wajarkah kalau parlemen tidak berjalan, kawan-kawan, betul? Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Salah satu mengapa, kawan-kawan, faktor ekonomi Indonesia hanya mampu meningkat di 5%, kawan-kawan. Ini prestasi atau bukan? Karena apa, kawan-kawan? Dengan alasan proyek strategis nasional, APBN dikuras, APBN digunakan untuk apa, kawan-kawan? Untuk kepentingan keluarga Jokowi, betul, kawan-kawan? Betul, kawan-kawan? Hari ini pula, kawan-kawan, beberapa hari kemarin kita ditunjukkan oleh tingkah laku para pejabat politik, para pejabat publik yang tidak memiliki moral, kawan-kawan, betul? Di saat anak bangsa ingin mengibarkan bendera di istana negara, kawan-kawan, dikebiri dengan cara apa, kawan-kawan? Dengan cara dilecehkan, dibuka kerudungnya, kawan-kawan, betul? Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, merdeka!